Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Pintu Tetap Terbuka. Ayat renungan malam ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup." Kekeliruan itu terjadi sederhana sekali. Dalam tiket tertulis 17.30, tetapi saya baca 7.30. Pada saat saya tiba, pesawat berada di pinggir dan mesinnya hidup. Itu datang atau keluar. Ketika saya cepat-cepat menuju tempat pemeriksaan, saya memperoleh jawaban yang menjengkelkan. Pesawat itu siap berangkat dan pintu sudah ditutup. Inilah satu peristiwa yang pertama saya alami 30 tahun mengadakan perjalanan dalam tugas jemaat. Jadi tidak terlalu jelek. Tetapi ada satu pintu lain yang akan tertutup. Kisah Petrus dan Roda memberi pengertian kepada kita tentang pintu tertutup di Timur Tengah. Acap kali sebuah halaman terpisah dari daerah sekitar gerbang. Bagian keamanan memeriksa dengan teliti semua orang yang masuk. Tiap-tiap rumah mempunyai dinding dan pintu. Seperti halnya kota-kota yang mempunyai gerbang yang ditutup pada saat matahari terbenam, penghuni rumah akan menolak orang yang tidak dikenal. Dalam perumpamaan anak darah itu, semua permohonan mereka ditolak. Tuhan tidak mau menanggung risiko keselamatan keluarganya. Di sanalah akan terjadi ratap dan retak gigi. Perumpamaan Yesus tentang akhir zaman menyampaikan berita gawat darurat dan krisis. Itu adalah masalah waktu. Akan tiba saatnya, katanya. Saat untuk memilih akan berakhir. Kerajaan itu akan berlalu. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Pintu itu mempunyai penafsiran sederhana. Jalan yang sempit itu menuju kepada hidup. Jalan yang luas menuju kepada kebinasaan. Yesus berkata, "Akulah pintu." Melalui pintu itu berarti mempercayai Tuhan Yesus untuk memberi keselamatan. Pintu tertutup berarti masa memilih sudah tertutup. Pintu itu tertutup pada saat kita mati atau dengan datangnya kesudahan itu. Perlu juga dijelaskan bahwa itu bukanlah karena Allah bermaksud menghalangi seseorang sebelum waktu yang ditetapkan berakhir. Dosa yang tidak terampuni adalah dosa yang kita tidak akui dan tinggalkan, bukan karena suatu tindakan tertentu yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya dari kita. Saudara, hidup ini adalah suatu proses yang berjalan terus. Itu bukanlah seperti permainan di mana kita harus menunggu giliran dadu kita terputar untuk menunjukkan kemana kita harus melompat. Karena tidak mengadakan persiapan, anak darah yang bodoh itu ternyata tersingkir. Karena tetap siap, maka pintu tetap terbuka bagi yang bijak itu. Itu tidak akan pernah tertutup bagi orang yang tetap percaya pada kuasanya dan kasih karunia-Nya. Kristus telah mengadakan persediaan agar sidangnya akan menjadi tubuh yang berubah, diterangi dengan terang dunia, memiliki kemuliaan Immanuel. Dikutip dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 303. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena besarlah kasih Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Malam ini kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Engkau telah memberikan pintu selalu terbuka untuk kami, mengundang kami untuk masuk dalam pintu, melalui pintu itu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengajak kami. Dan biarlah kami boleh tetap memegang teguh kebenaran yang Kamu miliki.
sehingga dalam proses kehidupan kami ini kami boleh tetap memilih Engkau sebagai juru selamat. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami hari demi hari menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.